Uswah adalah percontohan. Hasanatun opo uswatun percontohan, hasanatun kang bagus. Yang dimaksud uswatun hasanatun percontohannya yang bagaimana? Bun, itu nanti akan terjadi pada diri jenengan. Liman kedue wong kana kang ana sapa man iku yarju ngarepake sapa man Allah untuk ketemu Gusti Allah. Menungso atine iku maceme loro, Pak. Ada manusia hatinya yang ingin bertemu Allah di dunia apalagi di akhirat. Yang kedua, ada manusia itu di dunia hatinya gak ingin ketemu Allah tapi pengen ketemu bokong semok. Kalau nek maknani, kalau memaknani bokong semok itu syahwatud dunia. Isinya adalah kesenangan-kesenangan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu yang dihidangkan hati jenengan supaya jenengan kepencut. Isinya kesenangan kehidupan dunia adalah ruhaniah, Pak, bukan jasmaniah, ya toh? Pun salah paham, Anda jangan salah paham. Minan nisa garwa wal banin anak konatiril mukontoroh dunya brono, baik dunya brono materi ataupun non materi. Materi sudah jelas, sing non materi kita punya status kepala desa misalnya. Wah, lah ngoten nggih. Wah, non materi iki kesukaan. Akhirnya nek wis ati rumangsa, rasa sing muncul ing dalam hati kita itu, saya yang memiliki status kepala desa, wajib wargaku iku ngurmati saya, hormat pada saya. Wis, akhirnya saya gila dengan hormatane warga saya. Iya, iku non materi, status non materi, jabatan apa mawon. Non materi jabatan sampean dipuja-puja orang karena ibadah sampean. Di mata masyarakat makjos. Apa keilmuan sampean kali kula di mata masyarakat. Akhirnya masyarakat muncul kita. Lah kita bahayanya tatkala kita sudah jatuh merasa kita yang terpuji. Iki. Makanya iki disebut syahwatudun dunya. Mungkin kalau boleh saya tulis, bokong saya mau kiku ngeten. Yo kata tulis bokong saya mau kuno lho, Pak. Hati kolbun, hati manusia dua, condong pada nyon sewu. Ini wajah tu wajia Allah. Yang kedua, condongnya hati manusia adalah as-samawati wal ardo. Niki condonge roh hati kita itu ada yang pada Allah, wajah Allah. Yang kedua, condongnya itu nang bokong semok. Ning Quran ditulis samawati wal ard. Isine alam muhadharah dan alam mukasyafah. Termasuk karomah lho Pak ya. Yang kemarin
Atos iku bokong semok ya. Cuman di dalam bokong semok itu ada Allah. Wajah jenengan itu harus menghadap ke wajah Allah. Ialah huwaladzi, dialah zat hidup ala kulli syai'in qad, ala kulli syai'in fi kulli syai'in li kulli syai'in. Itu nanti bisa dibuka di kitab Hikam pasal 15 sampai 25. Wujude Gusti Allah iku ya melimputi atas segala hal sesuatu termasuk di bokong semok. Bayangan sampean ojo bokong semok wong wedok lho ya. Maksudnya bokong semok iku kesenangan yang ditimbulkan nafsu dalam diri kita, yang berupa garwa anak dunya brana wau. Inilah contoh Kanjeng Nabi iku memberikan cara hanya bagi seseorang yang hatinya mengharap untuk bertemu Allah dalam kurung rahmat. Terus piye carane? Piye carane? Di sini ayat tidak diperinci. Sampean cari di tafsir Muhakamah, kitab nopo wae sampai jememet, tahun jememet ya. Sampai jelimet ra ketemu. Kalau Muhakamah lo ya, ra ketemu. Tidak ketemu. Mungkin disindirkan di dalam surah Ali Imran ayat 31. Jadi ada kaitannya. Jikalau kau betul-betul dijadikan Allah sebagai kekasih Allah, jikalau kau mengharapkan cintamu pada Allah itu diterima, maka cintamu terhadap bokong semok lepasen. Kata nani. Bahasane surah Ali Imran 31 itu gini, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Ikuti yang bagaimana? Iki sistem ajaraku di jalur dino tauhid. Untuk bisa kamu melepaskan bokong semok, olahan dikir rasa, baru ketemu. Itu kan bahasa Jawa Pak ya, jelas ditolak golongan-golongan ahli kitab. Ahli kitab, ahli nahwu, ahli sorof, ahli hadis, ahli Quran, muhakamah ya, ahli fikih menolak karena nggak ada ning Quran iku rasa ada. Hehe. Kuwi nek durung paham basa rasa. Ikulah imanul haq ai al ihsan. Iman sing bener disebut ihsan, tandane wong kuwi sudah merasa kalau Allah itu dekat. Yang kedua, dia bisa menjangkau mata hatinya untuk memandang wujudnya Allah bukan wujudnya selain Allah. Wis ta Pak, wong ning donya iki nek wis gegawan rasa mesti selamat. Mesti selamat rohani ae. Jajal sampean ngen-ngen dulu. Oke, nek sampean protes karena kealiman syariatmu saya mau ngomong dikir rasa. Oke, tak kembalikan pada Al-Quran 87 Al-Anbiya, itulah dikir rasa.
isinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tondone nek wis ning ati iku sudah kegawan dikir rasa satu, jenengan kali kula niki selama ini merasa dolim pada Allah. Kedua, Allah sudah terasa dekat pada diri jenengan walaupun belum bertemu. Ini tondone. Bapak Ibu, jikalau kau mengikuti aku, kata Rasul, apa? Untuk ketemu Allah dengan membawa zikir tersebut, yuhibbukumullah. Nyun sewu lho Pak, Habib iku titel sangka Allah, bukan titel sangka manusia. Artinya kekasih Allah, Habibullah. Jamaknya adalah habaib, dari Habib, artinya kekasih Allah. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhbib, mongko ndadekake kekasih sapa kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Berarti siapa yang disebut kekasih Allah? Mereka yang saat di dunia hatinya sudah liqo pada Allah. Liqo niku paling rendah. Jenengan ini sudah tidak lagi beriman, rasa sing muncul di dalam hati jenengan kali kula itu yang muncul bukan makhluk kita. Cilikno aja gak bengung. Ya. Justru di dalam hati sampean ini yang muncul rasa iku urip ning awak sampean. Nikilah sing kula maksud orang-orang yang sudah dijadikan Allah sebagai kekasihnya, paling rendah merasa Allah itu dekat. Selalu jenengan merasa dilihat Allah. Apapun aktivitas, apapun kehendak, apapun kejadian. Nah, ini mesti selamat. Bon. Liman kana yarjullaha, untuk bertemu Allah bagaimana tumindaki Rasulullah? Bisanya ketemu Allah. Kuncinya mereka baginda Kanjeng Nabi iku membawa wahwa adzikru bisiril asrar. Basa Jawa ni dzikir rasa. Wis. Ada Qur'annya, ada yang menjelaskan tentang dzikir rasa. Yang keluar dari la ilaha illa anta 87 al-anbiya, tapi lebih jelas dijelaskan Allah di dalam surah Al-Ahzab, ya, ayat 41 dan 42. Sampeyan tingali ayatnya mereka. Jenengan sing ngerti nahwu sorof, gak ngerti balaghah mantek, mesti protes. Ya ora apa-apa, protes iku hakmu. Tapi di sini Allah memberikan kinayah dalam satu kalimah, dzikron katsiron. Satu Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hambaku sing wis iman. Iki iman sampean itu belum ihsan. Yang dikhitopi ayat ini orang-orang imannya belum ihsan, masih dipanggil.
wahai orang-orang yang sudah beriman, uzkuru ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Maksudnya Allah adalah ilahun wahid yang ada di dalam dan di luar dirimu. Disuruh eling sing yok nopo Pak. Di situ sudah ada kalimah atau fi'il amar perintah uzkurullah. Mengapa kok ya di belakangnya ada zikron kathiron? Lah inilah apa sebab? Zikron kelawan sejatine eling. Lho ngeten lho. Kathiron olehnya eling, kathiron tur kang ukeh. Relatif. Akeh ku piro nggak bisa dihitung. Tergantung jenengan. Terserah. Sampai ngertos kewan banyak nggih. Siji ku disebut banyak apa? Mentok. Banyak ya. Luru ya banyak, telu ya banyak, sak kandang ya banyak. Mbah iki biyen kok disebut banyak padahal mek sitok. Kok banyak ya. Pun. Inilah dikron ini lho Pak. Maksudnya ayat adalah dzikir rasa. Di mana dzikir yang sudah bila suarin wa ismin wa kalamin wa lafdin, tanpa bersuara, tanpa kalam. Wong namanya rasa iku kan sak jerone roh to. Rasa ikilah yang membimbing iman jenengan biar jadi ihsan, akhirnya akan menjadi iman yang benar. Contoh, kita tadi beriman, belum ihsan ini. Saya ini yang ngaji, yang makan, yang minum, yang sholat. Hati kita kalau beriman terhadap makhluknya yang melakukan, mohon maaf, jangan tersinggung ya. Kita itu dihukumi masih syirik. Syiriknya khafi. Lembut, lebih lembut daripada air, halus, lebih halus daripada angin. Gak terasa. Gak terasa. Loh, ini ada di dada saya. Saya amanu. Imannya pada Allah juga pada selain. Berarti Allah kuiko wakeh. Gak ahad. Padahal Kanjeng Nabi dikasih Allah wahyu inti itu, ilayya yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang dimaksud Allah itu bukan nama, bukan sifat, tetapi ilahun wahid, Tuhan yang maha esa. Esa itu ya yang bagaimana toh? Esa lah tunggal toh Pak ya. Jadi selainnya, selain wujudnya itu enggak wujud. Selainnya itu enggak bisa berbuat apa-apa karena enggak wujud. Bagaimana bisa berbuat sholat? Oh enggak wujud. Bagaimana bisa ngaji kelason? Wong kelason gak wujud. Itulah namanya ilahun wahid. Yang dimaksud Kanjeng Nabi Allah itu di situ. Bukan Allah nama yang kita sebut itu. Bukan. Cuman cara syariatnya ditarik munggu umat Islam Allah Subhanahu dalile ya ana innallaha huwa rabbi wa rabbukum la fa'budu. Lho iku jenenge Allah dengan tanda. Jadi mereka yang di dalam hatinya ada pengharapan untuk
bertemu Allah di dalam kulung rahmat, yarjullaha, iki maksudnya. Berarti Rasulullah itu juga melakukan dan memberikan contoh sekaligus memerintahkan terhadap kita yang menjadi pengikutnya untuk zikir rasa. Wis titik. Makanya bahasanya olah rasa. Benar, betul. Ini Pak, bagi hati yang belum memahami atau mengenal tatanan tauhid, menolak. Wis tah alimo kaya apa kita nolak. Apalagi kita yang punya karomah. Wih. Tamu teko wis ketok gambarane isine atine. Nek arepe njok tulung ini. Tamune belum ngomong wis didhisiki. Kuwi yo nek dagangan, nek dagang ben gak bangkrut, ojo melekti. Padahal dhek melekti akhirnya dagangane bangkrut, pengen jauh solusi bagaimana lancar melih lah ngoten nah. Wis durung ngomong wis di santap sampean dengan bahasa itu. Wis sampean mesti wedi pun. Wis apalagi orang yang sudah membawa karomah seperti ini. Akhirnya banyak umat yang tidak mengerti, berbondong-bondong memuji. Dungane mesti diijabahi Allah. Sabda larangan iku dadi. Allah ya karim. Wangel ngeten iki pun. Itu poin pertama, Pak. Bagi orang yang ingin bertemu Allah, zikiro sirul asror, supaya bisa fana'u dzikri. Zikiro olahan rasa ning atimu iku, eling sadar bahwasannya selain ilahun wahid gak wujud kita, makhluk semuanya. Sebab juga diterangkan di dalam versi tasawuf kitab Hikam Ibnu Athaillah dawuh, al kaunu minal mukawwanat, utawi kaun makhluk, minal mukawwanat, dari piro-piro makhluk, kulluhu yo sekabai makhluk iku zulmatun peteng. Makhluk iku sifate peteng. Al kaunu sifate zulmah, zulmatun peteng. Peteng ai adamun, rawujud asli nih. Wis tak logikakno. Peteng iku mungguh kita ahli hijab akan mengatakan wujud manakala lampunya niki tidak menyala. Gelap bagi kita yang ahli hijab mesti mengatakan wujud ada tatkala lampunya tidak menyala atau tidak ada sinar sama sekali. Peteng. Akibatnya kita nggak akan pernah bisa melihat jelasnya meja atau hal-hal yang lain. Oh ada. Kita mengatakan selain Allah al-kaunu itu mesti wujud. Sebab apa? Sebab cahaya makrifat di dalam hati kita belum dinyalakan Allah. Mesti mengatakan selain Allah itu wujud. Sebab diwujudkan Allah. Itulah bahasa proses syariat.
awak dhewe iku wujude sebab diwujudkan Allah. Lah ngoten nggih. Akhirnya kita dalam hati menghaki kita wujud. Karena cahaya makrifat belum nyala. Siapapun kita jikalau seperti ini, ning dunya luwe-luwe ning akhirat, hati kita nggak akan pernah selamat. Sebab apa? Walladzina kafaru, lan utawi wong sing ingkar ambek ajaran nata rasa dzikir atau ajaran Rasulullah tauhid, iku auliya'u, utawi sang penolonge mereka iku apa? At-tauhid. Ya perkara sakliyane Allah iku. Sing sampean kali kula imani selain Allah itu wujud, ya makhluk iku. Akhirnya buat kita ahli hijab mengatakan bahwasanya selain Allah itu bisa memanfaati, bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Sampai kapan? Sampai kali kula masih tetap mengatakan makhluk iku wujud. Intinya sepanjang masa jikalau hati jenengan ini mengatakan selain Allah disebut al-kaun minal mukawwanat itu wujud, sampai kapanpun hati sampean kali kula klebu hati yang gelap. Gelap. Sebab walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Karena kita menganggap selain Allah itu wujud. Akhirnya jebule akibatnya menuduh jatuhnya iman kita selain Allah itu bisa memberi manfaat dan mudarat. Padahal di dalam berapa ayat kalau saya hitung itu 11 dalam Al-Quran itu terkait makhluk itu gak mempunyai manfaat. Malakum durraw wala naf'an. Gak bisa. Tapi tetap Pak, pandangan mata dohir ya wujud. Loh ngerti loh. Berarti yang buta bukan mata dohir tapi mata batin. Wis. Sekarang kapan ing miturut pandangan mata hati sampean selain Allah itu gak wujud? Kapan? Ketika saat cahaya makrifat itu dinyalakan Allah dalam hatimu. Kapan Allah menyalakan? Karena kapan? Ketika saat jenengan iki tentang dzikir tersebut sudah jalan. Dzikir rasa itu sudah jenengan jalankan, barulah di situ cahaya makrifat Allah nyalakan. Buktinya, sampai nek misalnya si kurang kuat bukti kalau Allah menyalakan cahaya makrifat ini dikarenakan dzikir Anda di dalam dzikir Sirul Asrar. Buka surat An-Nur 35. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya makrifat ini Pak, untuk memberikan petunjuk terhadap ruhaniyah sampean, membuka kegelapan hati sampean kali kula terhadap Allah wujudnya. Dan ini hanya diberikan pada hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Dialah alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar ayat 18. Dialah mereka yang telah mendengarkan ajaran tentang
ilmu kaweruh ini, ilmu tauhid, lalu beriman, lalu melaksanakan. Fungsinya lewat dzikir itu, baru disinilah yang disebut mayyasya, hamba yang dikehendaki. Jumlahnya kecil loh Pak, sedikit hamba yang dikehendaki. Kalau dibanding dengan jumlah hamba yang tidak dikehendaki. Makanya jo heran, Mbah Yai iki nek kiai-kiai, Mbah Yai nek pun megang apa ajaran tentang ilmu kaweruh, santri ini mek didik. Aja heran. Malah sing ribuan jutaan iku sing tentang ilmu dohir. Aja heran. Karena memang disaring Allah lebih sedikit. Disaring. Ingat Rasulullah dawuh dalam satu hadis, besok ya akhir zaman, umatku Islam akeh meleduk kalau, tapi bobotnya seperti buih di lautan. Untuk nih Pak, tahu buih niku untuk kena ombak ke barat ya ke barat, kena angin ke timur gak punya pegangan. Umat itu hatinya ditipu-tipu oleh nafsu lewat casing, bingung. Beda dengan orang yang hatinya sudah ihsan. Persoalan apa yang sedang berjalan, aman hatinya. Karena pegangannya Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Selalu dalam posisi terang. Karena pegangannya hati, kawujudane kamanunggal terhadap Allah. Jadi poin pertama adalah bertemu Allah. Berarti kuncinya ada di dzikir rasa. Sampai kecoy. Kedua, apa yang dipercontohkan Rasulullah sebagai uswatun hasanah? Wal yaumal akhirah. Dan masuk di dalam alam kelanggengan. Hehe, bahasa Jawa. Masuk dalam alam akhirat. Wal yauma iki waktu Pak. Bahasa murad iku yaum dino, waktu. Al akhirah akhirat. Apa menunggu besok akhirat yang katanya kita dulu dalam ajaran syariat, kalau sudah terjadi yaumil qiyamah, terus yaumi yub'ats, kebangkitan yaumil qiyamah berarti penghancuran seluruh makhluk di dunia ini dihancurkan Allah. Lalu yaumi yub'ats dibangkitkan, apakah lalu yaumul hisab dihitung, apakah itu besok? Ndak usah, sekarang. Alam akhirat itu di tengah-tengah alam dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Sebetulnya ning dunia iki ono gambaran, ono alam akhirat. Ini hanya berlaku bagi mereka yang ruhaniyahnya itu sudah menerima, memahami, mengimani ilmu kaweruh, ilmu tauhid baru. Kalau belum, yuk besok Pak, nunggu kiamat. Sing jarene kiamat itu, padahal akhirat sekarang. Piye caranya kita secara jasmani di dunia, ruhaniyah sampai di akhirat?
Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Wabtaghi raihlah fima ing dalam opo ataka kang nekaake sapa Allah ka ing sira rupane darul akhirah, negeri akhir. Kalau akhirat iku sesuk lala pokok ayate didukno saiki ning donya. Berhubung kita enggak mengerti ajaran tauhid, yo besok-besok ya ora ketemu ambean. Ning dunya ne ora ketemu kok arepe ning akhirat njaluk ketemu ora iso. Ora iso. Ngeten tetep sampai bisanya masuk di dalam akhirat ini tidak lepas saking zikir tadi. Dari zikir tadi nggak bisa. Coba ayo kita urai zikir rasa lewat olah rasa. Jenengan diam, entah mata terpejam atau tidak. Muncul dalam hati sampean iku rasa luru. Menungso iku ana rasa akune dhewe makhluk ya, ana rasa akune urip yaiku Allah. Nek sing tak maksud zikir yang dijalankan oleh baginda Rasul ini muncul rasa keakuane urip dalam diri jenengan. Otomatis idfin patenono pendemen wujudaka ing rasa keakuanmu sebagai makhluk yang bisa apa-apa. Di mana? Fi ardil humuli, di dalam bumi kefanaan. Berarti ketika jenengan iku meniadakan rasa keakuan diri sebagai makhluk, iku sama halnya Anda telah memendam, meniadakan kewujudan Anda. Akhirnya yang muncul kewujudan hidup dalam diri Anda, didohirno Allah dohir wujud sampean. Dunya saisine iki batine laisa kamisli sayun urip iku pun lengkap. Kira-kira gak gendeng wajib lho ya, wajib lho. Kanjeng Nabi sok tutukku niku Pak, alam akhirat ngapunten ingkang kathah. Allah ajarkan di dalam surat Al-Insan ayat 25-26, dalam Al-Ahzab surat Al-Ahzab 41-42, pagi sore pagi siang sore malam 24 jam itu beliau selalu olah rasa. Wes selalu berzikir. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Quran ini Anda kalau tidak memahami tauhid jelas gak paham, menolak. Rapopo itu proses Anda. Rapopo. Tolakan sih gak apa-apa. Tapi simpenan keterangan iki. Sok kuwi nek wis wayahe dibuka atimu, mesti ngomong oh bener arek gendeng biyen ya. Ngono. Kok akhirnya seperti itu. Olah rasane iku gini. Beliau ketika saat bangun dari tidur itu dikatakan pagi. Sampai dia itu beraktivitas apapun. Sampai malam tidak beraktivitas apapun. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Tetap dia olah rasa. Sekarang dikembalikan pada kita. Beratkah ketika jenengan dohir gembul garwa anak dunya brono ati dzikir rasa? Mbun dijawab ning lisan. Kulo niku kepancal-pancal. Ngerti kepancal-pancal? Kadang nyunsep, kadang ora. Ngoten nggih? Pun. Nek pancen kaya ngono,
gunakanlah 1 hari 1 malam. Waktu kapan terserah. Ojo gembul jasad jenengan ini dengan 3 perkara tadi yang kusebut bokong semok. Mlebu kamar dhewe, mlebu gua sendiri tanpa ada yang lain. Udah setiap napasmu berzikirlah. Olahan rasa, zikir rasa di dalam hatimu. Enggak bisa 1 minggu 1 kali, 2 minggu 1 kali. Enggak bisa 2 minggu, 3 minggu. Enggak bisa 3 minggu, 4 minggu, berarti 1/8. Gak iso blas bongko ae. Iya toh? Nemen toh? Allah dawuh dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa. Hati Allah bersumpah demi masa. Innal insana sak temene akeh menungso iku lafi husrin, sungguh di dalam kerugian yang besar. Waktu demi waktu banyak manusia dalam kerugian besar. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat lalai. Akhirnya Allah mengatakan fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim. Lah sholat kita itu sholat sing rusak. Ya iki ketika wajah roh sampean kali kula menghadap isine langit ambek bumi. Iki Al-An'am ayat 79. Sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah sing sifate Allah lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan, yang menguasai, yang melimputi apa isi langit dan bumi. Hanifan, dengan condong. Kalau Anda betul-betul hati Anda menghadap terhadap wajah Allah, kuncinya lewat dzikir rasa, maka ayat di terakhir ditutup wama ana minal wama ana minal musyrikin. Anda sudah tidak tergolong orang yang menyekutukan Allah. Berarti ketika saat hati Anda itu sholat, hati menghadap samawati wal ard, berarti Anda ini telah menyekutukan Allah. Mani iki hilang akhirnya. Wa ana, dan utawi saya iku minal musyrikin, isih tetap golongane orang-orang yang menyekutukan Allah. Berarti sholat kita syirik. Ayo, kacamata hakikat, bukan kacamata syariat. Tinggal pertanyaannya kita, wahai umat Islam, masihkah kau sholat itu nyembah selain daripada ilahun wahid? Kalau iya, percuma. Tuas jungkar, iku miturut kacamata hakikat. Bagaimana tidak seperti itu? Mlebu masukno rohmu iku ing dalem bahrut tauhid, tenggelamo di lautan pengesaan pada Allah. Otomatis ini tidak terlepas dari dzikir sirul asro tadi. Dzikir tanpa ngucap, yaiku rasa sing muncul. Akhirnya jenengan ketika saat berdiri, rukuk, sujud, duduk, hatimu sing muncul ning atimu iku bukan keakuane urip yang wujud di situ, yang bisa melakukan di situ.
Bapak Ibu, dengan cara begitulah maka Anda akan dikatakan oleh Allah mi'raj, mlebu alam akhirat, alam musyahadah, yaitu alam kelanggengan. Jasad sampean agawe apapun, tapi ruhaniah sampean iku sudah fana, semuanya sudah fana. Iki voltase ini munggah. Ya. Ngomong listrik niku ketemu watt iku ampere kali volt. Baru ketemu. Iki mang jelase volt iku mudhun, tidak 220. Saiki kelihatan sudah 220. Sama cahayane ning ati sampean iku ana sing 110, ada yang 22, ada yang gak belas. Ahli hijab kita nolak ajaran Rasulullah itu tentang tauhid, ditolak. Akhirnya apa? Ya sudah, peteng dedet karena nggak ada sinar atau cahaya sedikit pun, nggak ada. Yes. Jadi poin yang kedua adalah masuk di alam kelanggengan alias mi'raj, bertemu Allah. Caranya tetap tidak lepas dari zikir. Yang ketiga, yang terakhir, wa dzakara lan elingo Allah ing Gusti Allah kathiron kang akeh. Lewis, yang ketiga iki wa dzakara iki diletakkan di akhir, maksudnya untuk faedah taukid, faedah menguatkan. Kui akan bisa bertemu Allah, kui akan bisa masuk di alam kelanggengan di dunia ini. Wa dzakarallaha katsiran, dikira sing akeh, ilingo maksudnya eling, rasa ning atimu iku sadar kalau kita makhluk tidak wujud, sadar kalau bukan kita yang melakukan, sadar bukan apa yang muncul di dalam diri kita atau di luar diri kita makhluk lain, itu bukan kita makhluk tapi urip. Wis ati sampean encep noning kuno, yo iki yang ku maksud wa dzakara. Wis umat Islam dimanapun Anda berada, bila bantah keterangan saya dari surat Al-Ahzab 21 ayat 21 yang jelas-jelas Rasulullah lakukan dan Rasulullah sampaikan terhadap umat, andai kata masih menolak, gak menerima, rapopo, aku gak butuh jenengan sing gak beriman percaya, mboten butuh. Sebab tugas kula mung situ, illa mubasyiron wa nadhiron, memberikan kabar baik terhadap Anda yang beriman dan memperingatkan pada mereka yang tidak beriman terhadap ilahun wahid. Pun kula siap cara kula didakwa terkait surat dan ayat ini tadi, bahwasanya Rasulullah tidak memberikan keterangan atau penjelasan bahkan ajaran yang untuk bertemu Allah begini-begini, monggo ora apa-apa. Tapi satu, aku nek dijak debat moh, nek dijak dialog purun, nek debat mesti saling menjatuhkan. Ayo digoleki benang biru, digoleki benangnya mengapa kita menolak. Ingat, saya sendiri juga tidak akan menyalahkan pendapat
orang lain. Ndak, itu hak masing-masing. Cuman apa salahnya sih kita harus mengenal lebih jauh tentang Allah ini. Sing Al-Quran jelas-jelas Kanjeng Nabi sudah memberikan teladan uswatun hasanah. Sebab ini Pak, sampean timbang-timbang ya. Waktu dulu jenengan sebelum paham dan menerima ajaran yang digelar oleh Mbah Yai Fatoni niki, urip ati sampean gelisah tok. Lho jujur mawon. Ngadepi persoalan apapun gak iso tenang. Kesak ra enek duwite. Bingung tok? Anak meneh iku bayar sekolah saiki sambat belum ada, SPP ini nunggak 2 bulan. Melundas. Wis tak gano ketenangan. Jangankan kita sing melarat gak bingung kok. Sing sugih iku sik bingung kok. Sampeyan tak kok ning jaba wong sing sugih-sugih ya. Sugih duit, sugih omah, sugih pabrik, bahkan sugih tumo, ya toh? Apapun. Sampeyan takut sudah ada ketenangan jiwamu? Yakin jawabannya belum. Nek ngomong iya, kontre tak bentuk nindasin nang cagak iki. Sebab rumus yang mengatakan letaknya kedamaian hati adalah bertemu Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Lah iso ketemu ya lewat dzikir. Ingatlah, hanya kau mengingat Tuhanmu, berzikir itulah jiwamu akan damai. Jenengan sing wis tau sugih mesti rewet atine wedi kelangan sugih dadi wong melar. Wis wedi pol. Sing duwe bisnis sing sudah lancar, omsetnya tambah bagus, sampai gelisah nek kelangan omset. Mana ketenangan? Lah wong Gusti Allah mendatangkan perkara-perkara dunia jenengan dikon nikmati kok malah pusing. Walatan sana si baka, ya toh? Bagiamu dunia iku nikmatono kok malah pusing. Kita nggak bisa menikmati dengan hati tenang manakala tidak bersama Allah. Bersama Allah. Gitu loh Pak. Jadi mengapa dalam surat Al-Ahzab 21 itu 3 poin yang diletakkan Allah, yang terakhir adalah wa dzakarallaha katsiran, karena ini faedah taukid untuk menguatkan bisanya Anda bertemu Allah, bisanya ruhaniyamu masuk di alam akhirat, sidratul muntaha mustawa, alam musyahadah, alam kelanggengan, alam akhirat kang sejati hanya dengan berzikir. Oke. Inilah yang dicontohkan Rasulullah dalam kepribadian beliau itu seperti itu. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kesalahanmu sing puluhan tahun syirik khofi nang Gusti Allah, yaghfir lakum dzunubakum, di sepuro. Terus sing bandawaina kelakuane jasad iki mau 5. Ya nyenuk, ya medok, madat, wis gak kena dihitung. Jangan pesimis, di sepuro ame Gusti Allah. Jikalau dalam hati jenengan ingin estu ketemu Gusti, lho nek wis ati sampeyan ngagem tatanan ilmu kaweruh lan sak dikire, sampeyan rasakno dhewe saiki.
Ya apa ketika menghadapi bagaimana ketika menghadapi urusan-urusan kebiarin dunya anteng sampean gak koyo mbiyen nek gak cocok mauring mesuh sing bludrek tetep bludrek sing hasud tetep hasuti iri tetep irine sing riak tetep riak karena semua sifat-sifat yang tercela yang dimaksud Allah tersebut itu hasil buah dari pohon yang ada di dalam hati kita disebut pohon basariyah. Siapa yang terus mengaliri atau memupuk pohon itu, maka pohon itu pasti akan subur. Kalau sudah subur pohon itu akan berbuah. Ya hasud mau wis macam-macam. Ini golongan kita yang belum mengerti tauhid. Iki pohon basariyah namanya. Woi Pak riak takabur. Wis gak mari-mari iki. Lah caranya sampean untuk gak muncul hati ini buah iki pohon iki tebangen Pak njukuk bego dicutat cek roboh wis nek pohone iku roboh gak mungkin woe metu maneh keluar lagi gak mungkin tapi nek sampean ilangi buahe tok pohone sik ngadeg kuat sampean sirami bantawino pundi bentuk nyirami ning ati sampean iku ngaku sapa sing salat aku sapa sing haji aku sapa sing maca Quran aku wis iku lho bentuk jenengan kali kula padha karo nyirami pohon basariyah wis carane bego ya apa lewat dzikir rasa tadi ilangono keakumu faktulu anfusakum lepasen rasa keakuan kita sebagai makhluk yang wujud, yang berkehendak, yang berperan hilangkan baru muncul pohon disebut pohon basiroh Allah wis anteng sampean makanya jenengan nggak bisa sampai tebus dengan dunia seisinya terkait alam akhirat itu berhubung gak iso nebus jenengan dihadiahi ajaran Imam kali Mbah Yai iya dihadiahi karena gak kuat anak istri harta benda yang sampean miliki gak nukar yuk mboten mampu makanya dihadiah no ngoten lho paham nggih sebab ad-dunya mataul ghurur wis apa isine wujud dunya iku bojo wal akhiratu khairu wa abqa apa yang ada di akhirat itulah yang sejatinya yang kekal makanya nggak bisa diukur itu karena kekal diijoli perkara gak kekal gak nyucuk Pak ngerti gak nyucuk nggih mula sangka kuwi Pak tetep kita belajar ke depan belajar apa dzikir iku tetap dikecoki sak mampu-mampu jenengan. Dengan begitu itulah solusi yang terbaik bagi di antara kita yang belum menyala cahaya makrifat. Sebab ketika cahaya makrifat itu dinyalakan Allah, wallahi billahi tallahi demi Allah, wujud selain Allah dalam pandangan rohaniah Anda akan fana. Makanya dikatakan al-kaunu minal kaun minal mukawwanat kulluhu dzulmah.
sejatine gelap iku gak ono. Kapan detik-detik gak ono? Ketika lampu cahaya itu datang menyinari, tes, seketika itu gelap iku ketika wujute Allah iku nyoto sesarengan bersamaan dengan nur makrifat itu menyala dalam hati jenengan, maka seketika itu wujud selain Allah termasuk diri kita itu sudah fana, lepas, hilang. Dulu mengapa Mbah Yai selama poro-poro guru akhirat ini gak berani menyampaikan belak-belakan? Karena memang belum sampai 14 abad. Kalau sudah sampai 14 abad berarti 2014 baru buka pun. Secara terang-terangan wis gak khawatir dicaci, dimaki, dihujat, bahkan di Mbak Fatoni sampai di apa? Di sidang, lah ngoten nah, digonang kono. Udah, karena hati sudah mancep ning akhirat, maka nggak bisa diubah, Pak. Nggak bisa digoyah. Estu. Saya sendiri, walaupun bagaimana bentuknya, tetap engkau mari jarno yang nek bongko lah mari. Awak dhewe nek bongko kok ya leren, wis gak usah sampai naru-aru. Engko lak bongko-bongko dhewe. Tapi cukule luwih akeh engko. Dari jenengan-jenengan berkibar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang diteladankan Kanjeng Nabi yang disebut uswatun hasanah, yaitu perilaku ruhaniyah yang baik. Yang dimaksud baik, pertama bertemu Allah, kedua masuk di dalam alam akhirat, dijawab yang terakhir dikongkon ngekeh no dikir. Nggih, untuk 28 ke depan November nggih. November tanggal 29 nggih. Monggo menawi barangkali ada yang perlu ditanyakan atau ada yang menambah keterangan masalah uswatun hasanah, monggo kula aturi.